Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Effendi dengan NIM 181420047 dari kelas PBSB semester 4. Di sini, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan soal UAS MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih tujuan daripada The Basel Commit? Nah, tujuan dari The Basel Commit adalah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi ini di dalam standar internasional serta dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi secara internasional. Nah, baik di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Nah, dengan demikian, sasaran awal pada The Basel Commit ini adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bersifat yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksionalitas pengawasan bank. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja sih permasalahan dan tolong jelaskan permasalahan perbankan yang terjadi sejak tahun 1992 dan sebutkan 3 faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lirsgen, Indonesia mulai menghadapi permasalahan perbankan secara signifikan itu sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintahan sejumlah lebih didanai 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, pengaruh negatif yang lain, nah ini ada lagi pengaruhnya, yaitu bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia yang pada masa itu jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Nah, ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan pada permasalahan perbankan tersebut. Yang pertama adalah kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko. Dan yang kedua adalah kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro, yang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan yang ketiga adalah efektivitas pengawasan bank. Nah, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sih yang seharusnya dalam sistem pengawasan secara efektif oleh bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif atau secara efektif atau baik, bisa disilakan baik, itu mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, dari sisi finansial dan keuangan itu cukup besar. Nah, namun bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan. Nah, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Maka bisa disimpulkan bahwa memang ini kaitannya itu dengan modal yang harus kita keluarkan secara besar, seperti itu. Dan ada 3 produk yang disepakati pada The Basel Commit yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan menyeluruh pada saat itu. Nah, di sini ada 3 kesepakatan. Yang pertama adalah International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, yang pada saat itu pada bulan Oktober tahun 1988. Yang kesepakatan kedua adalah Consultative Document Overview of the New Basel Capital Accord pada bulan Januari tahun 2001. Dan yang ketiga adalah Core Principle for Effective Banking Supervision, yang pada saat itu pada bulan September 1997. Mungkin jawaban yang saya paparkan hanya sekian.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.